Halo semua, balik lagi di Hima Motovlog. Dus, 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 dus. Iya, oke. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal knalpot knalpot racing second yang baru gue pakai. Ini dia knalpot DS atau Dr. Speed. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas dari knalpot ini ya, karena memang informasinya nggak gampang didapat soal knalpot ini. Gue juga nggak tahu ini seri knalpotnya apa, harganya berapa, karena ini emang knalpot ini gue nggak beli. Ya ada knalpot nganggur punyanya Prama, terus gue disuruh pakai, ya udah gue pakai gitu kan. Gue dapet slip on, jadi depannya doang, silencernya doang. Buat lehernya itu gue beli. Leherannya juga bukan leher yang mahal-mahal gitu. Nah di sini bahannya gue juga nggak tahu ini bahannya apa. Ini stainless, kata Sapong ini stainless. Kayaknya ya. Terus emblemnya juga udah banyak hilang, tulisannya, logonya udah banyak hilang. Emang ini juga, coba lihat kesini aja. Ini udah banyak lecet-lecet, terus juga ini juga kayak nggak kelihatan pas gitu. Terus di sini juga ada ala-ala karbon. Ini bukan karbon beneran kayaknya, tapi kayak bukan sih. Soalnya knalpot ini memang ada di level, bukan di level premium yang nggak mungkin pakai karbon. Ini knalpot yang di seri level, yang di level agak ke bawah lah ya, mungkin ya, gue nggak tahu ya, karena emang nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari knalpot ini. Dr. Speed, ada Dr. Sound, ada dokter lainnya. Dokter Hah? Dokter apa tadi dia bilang? Terus jadi knalpot ini awalnya dipakai buat CBR 150. Terus abis itu dipakai sama Prama di motor MX King-nya dia. Terus dia ganti knalpot, nganggur, terus gue pakai. Jadilah knalpot DS Dr. Speed di R15 V3. Nah, kenapa gue sampai mau bikin video ini? Kenapa gue bahas knalpot ini? Karena ternyata ini kan knalpot di level bawah ya, bisa gue anggap di level bawah, tapi ternyata suaranya itu bagus, men. Suaranya itu bagus, terus nggak sember, ngebas banget, bulat banget ya gitu. Ternyata suaranya sebagus itu buat harga yang mungkin murah. Nggak tahu sih harganya berapa, mungkin ratusan ribu. Nah terus bentuk knalpotnya ini sendiri bentuknya tuh diamond ya, diamond, dan dia itu besar gitu. Jadi di situ kasih lihat, di situ ada knalpot, di sini ada motornya motornya siapa sih, nama lu? Sapong. Di sini ada motornya Sapong. Dia pakai knalpot R9, itu bentuknya kayak trompet kan, membesar gitu.
Nah, kalau di sini kabelnya nyangkut. Kalau ini knalpotnya bentuknya langsung dari leher kecil langsung ketemu besar gini kan. Itu kalau dari ilmu sotoy gue menghasilkan suara yang bulat. Gak tahu. Iya emang. Emang iya tuh kata Sapong. Jadi kalau yang gitu udahlah, itu lu cari aja sendiri informasinya gitu. Jadi karena nggak banyak yang bisa gue bahas dari brand ini, kita langsung ke suara aja. Gimana suaranya, lu dengerin aja. Lu gimana sih, Pong? Kameramannya mati. Nah, nih suaranya kayak gini. Lu ngapain di situ? Lu kalau di situ ketembak, bro. Di sini apa di sini? Aduh. Ini suaranya kayak gini. Gua nggak tahu ini kalau di mikrofon suaranya sember apa enggak, tapi di sini enggak. Udah gitu aja. Nanti gue dimarahin. Ya gitu aja, kita langsung ke video di motornya aja. Kita coba dengerin suaranya dari atas motornya. Pas lagi nyetir kedengerannya gimana. Kita langsung aja ke motovlog. Oke, udah di motor. Aduh, bensin gua habis lagi. Oke, jadi knalpot, suara knalpot ini itu halus banget. Pokoknya anjay, suaranya anjay. Suaranya tuh halus. Ini kalau misalnya kedengeran suaranya keras, itu knalpotnya Sapong ya. Sapong di belakang gue soalnya. Jadi kalau dibandingin knalpot motornya Sapong, suara motornya Sapong, dia pakai R9 kan, R9 H2. Nah, knalpot yang gua pakai ini tuh suaranya jadi terdengar culun. Duan basic. Udah maju. Oke. Nah, terus knalpot ini malah kalau dibandingin kayak knalpot racingnya Sapong, itu jadi kayak yang tadi gue bilang, jadinya kayak culun gitu, kayak nggak pakai knalpot racing. Ya tapi kalau buat gue sih, emang gue sukanya yang kayak gini ya, yang nggak terlalu berisik dan nggak ngeganggu gitu suaranya. Terus anehnya gue nggak tahu ini bisa dirasain sama semua orang atau enggak. Gue tuh kalau pakai knalpot ini, itu rasanya suaranya tuh kayak kalau dinaikin rasanya tuh kayak, aduh, gimana ya? Kayak suaranya itu kayak seakan-akan kayak suara ambience. Mungkin kalau orang-orang perfilman atau orang yang suka main game, yang mendalami game, itu ini ya,
ngerti ya maksudnya. Suaranya tuh kayak suara ambient, suaranya tuh kayak jadi suara suasana gitu loh. Aduh, bingung ini jelasinnya, ini susah sih. Gue bingung sih jelasinnya. Jadi suaranya tuh kayak bukan suara yang mengganggu. Nah, terus udah gitu aja. Ini susah dijelasin kalau yang soal ambience gitu. Nah, ini gue kalau misalnya tuh. Kalau misalnya suara engine brake, kalau lagi engine brake dia nembak, bukan nembak. Iya, itu nembak sih. Tapi suara nembaknya tuh enak gitu didengarnya. Kayak itu enak didengarnya sih. Gua nggak tahu sih, kayaknya banyak orang yang nggak suka suara kayak gitu. Tapi kalau misalnya pas di gas dia nggak nembak, cuma waktu engine brake dia kayak gitu. Itu enak sih kalau buat gua ya. Aduh, dia udah ke kanan duluan lagi. Di sini di Pondok Ranji emang gini lalu lintasnya. Aduh, pokoknya di sini mah lalu lintasnya anjay. Nah, informasi yang gua dapetin sebenarnya kan emang agak susah nih informasinya kan buat didapetin. Jadi kalau gua nyari knalpot ini kayak di e-commerce itu pasti nemunya, pokoknya jarang nemu. Gue tuh coba aja kalian cari Dr. Speed di e-commerce atau di Google lah, coba cari aja, itu nggak ada. Adanya Dr. Sound. Mungkin emang satu ini kali ya, mungkin Dr. Speed itu brand lamanya terus jadi Dr. Sound, nggak tahu. Nah, biasanya yang jual ini emang dari Purbalingga. Jadi ada di deretan knalpot Purbalingga gitu sih. Tapi ya surprisingly, yang mengagetkan gue adalah ternyata suaranya enak loh. Maksud gue bukan suara yang mengganggu gitu. Gue nggak tahu sih kualitas bahan knalpotnya kayak gimana, tapi ya sejauh ini hasil suara yang dihasilkan itu terbilang bagus buat gue. Cuma kalau performa gue nggak bisa ngebandingin banget ya, soalnya kalau performa gue nggak bisa terlalu membedakan gitu. Kalau buat suara, ini knalpot murah yang ternyata kualitasnya pokoknya dah gitu aja. Terima kasih yang udah nonton videonya, semoga kalian dadah.